Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia ternyata masih cukup tinggi. Hal ini terungkap saat sosialisasi dan penguatan komitmen pelaksanaan Ruang Bersama Indonesia atau RBI oleh pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di beberapa desa di Kalsel. Kegiatan sosialisasi juga dihadiri Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar dari Dinas PMD Kalsel, Nur Sofia bersama Kepala Seksi Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat Elsa Sari. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 3, Endasri Rejeki berharap kolaborasi semua pihak harus ditingkatkan, karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena melibatkan banyak faktor. Kolaborasi inilah yang menjadi pembeda dari program sebelumnya yakni Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA. Banyak sekali kasus kekerasan yang ternyata masih mentargetkan perempuan dan anak. Ya, hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, survei nasional pengalaman hidup perempuan, itu mengungkapkan bahwa ternyata 1 dari 4 perempuan itu mengalami kekerasan, gitu ya. Sedangkan kalau anak-anak lebih ngeri lagi, Bu. Ya, survei nasional kami menyebutkan bahwa 1 dari 2 anak kita itu pernah mengalami kekerasan. Kekerasannya dalam berbagai bentuk ya. Kekerasan itu macam-macam, Bapak Ibu. Melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan komitmen RBI tersebut, Asisten Deputi Kementerian memberikan penjelasan dan arahan sehingga aparatur desa, tokoh masyarakat bisa menyusun rencana untuk penerapan program RBI di desa mereka. Alhamdulillah, sebelum kami di launching menjadi RBI, kami adalah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di tahun 2022. Di tahun 2024 kami di launching oleh Ibu Menteri PPPA, Kementerian di Jakarta itu terpilih pilot project dari 7 provinsi se-Indonesia. Jadi program sebelumnya itu dan sekarang ini adalah saling mendukung. Jadi apa yang kekurangan yang program sebelumnya di RBI ini menyelesaikannya seperti itu. Kolaborasinya DRPPA dan RBI ini sebenarnya sama, Pak. Cuma kalau kami lihat itu DRPPA plus ya RBI. Dan dengan adanya RBI ini ada organisasi perempuan juga mendekat kayak gitu. Artinya membantu kami di desa seperti IWAPI, P2LIPI, GOW yang ada di Kalimantan Selatan ini sudah ada pendekatan dengan kami atau memberikan bantuan juga ada dari IWAPI kemarin. Harapannya tentunya akan semakin banyak ya desa-desa yang kemudian membentuk Ruang Bersama Indonesia, yang harapannya desa-desanya kemudian menjadi sebuah wadah kolaborasi bagi berbagai pihak, baik itu dari sisi pemerintah, kemudian lembaga masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah juga dari berbagai level ya, dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi hingga nasional ya. Harapannya ini bisa berkolaborasi untuk memastikan bahwa perempuan dan anak itu merasa aman dan nyaman di desanya, dan harapannya juga ini akan mendukung pencapaian sumber daya manusia, perwujudan sumber daya manusia berkualitas dan menuju Indonesia Emas di tahun 2025. Dibanding program sebelumnya tuh kelebihan RRB ini gimana kelebihannya? Ya, kalau sebelumnya itu namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak gitu ya. Dulu sebenarnya memang sudah diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa pada tahun awalnya 2021 yang kemudian dikembangkan berjalan di tahun 2022 sampai 2024. Nah, kalau dulu memang kita sudah menetapkan indikator-indikator untuk sebuah desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Nah, kalau di RBI sekarang penekanannya dan penguatannya ada di kolaborasinya gitu. Jadi ini di RBI ada tambahan 1 indikator yaitu kolaborasi ya, tadi untuk memastikan bahwa kita semua berkolaborasi bersama-sama. Jadi untuk memastikan tidak hanya isu perempuan dan anak tidak hanya ditangani oleh 1 dinas begitu ya, dinas PPPA saja, tapi ini adalah urusan bangsa, urusan kita semua untuk memastikan anak dan perempuan aman. 1 hari sebelumnya, tanggal 18 Juni tahun 2026 kegiatan sosialisasi dan penguatan komitmen RBI juga dilaksanakan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi atau Bapperida Kabupaten Tanah Laut di Kota Pelaihari. Kegiatan dihadiri camat, kepala desa, tokoh masyarakat, relawan sapa dan forum anak dari 2 desa yang dipilih untuk menjadi pilot project atau lokus bagi pelaksanaan RBI dari Kabupaten Talai, yakni Desa Bajuin dan Desa Bumi Jaya. Selain 2 desa di Kabupaten Tanah Laut, juga ada 2 desa dari Kabupaten Tanah Bumbu yang dipersiapkan untuk menjadi pilot project RBI. Deputi Asisten Kementerian PPPA Endasri Rejeki juga menyampaikan pemaparan mengenai program RBI, dilanjutkan dengan sesi diskusi masing-masing desa untuk menemukan isu permasalahan terkait indikator RBI, memetakan rencana aksi selanjutnya mempresentasikannya. Dinas PMD Kalsel yang diwakili Kepala Seksi Sosial Dasar Elsa Sari menjadi salah satu OPD yang diminta memberikan tanggapan terhadap isu permasalahan di desa terkait indikator RBI tersebut. Kami selaku pemerintahan Desa Bumi Jaya mendukung kegiatan ini karena Bumi Jaya sebagai lokus untuk RBI. Maka dari itu kami juga mengharapkan semua SKPD terkait untuk bisa sama-sama mendukung program ini, karena memang untuk menuju Indonesia Emas diperlukan anak-anak yang istilahnya yang tangguh. Ada diminta menyiapkan persyaratan-persyaratan apa aja Pak dari pihak? Kalau persyaratan khusus kita nggak ada ini Pak ya. Kemarin kita cuma mengisi indikator yang telah disiapkan dari kementerian. Dari beberapa indikator itu mungkin dari kesiapan warga masyarakat dan mungkin kayak pembiayaan dana yang kita gunakan, persentase APBD yang kita gunakan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak itu masuk apa ya, kategori persiapan untuk menuju RBI ini. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena kami di Desa Bajuin dijadikan lokus untuk ruang bersama Indonesia. Adapun yang sudah kami siapkan secara regulasinya tentu sudah kami siapkan di samping pengeskaan, dan kemudian juga dari hasil pembahasan ini tentulah menjadi semacam rencana aksi. Yang pasti ini SK terkait forum anak, kemudian kemudian yang desa yang peduli perempuan tadi, kemudian juga penyiapan perdes yang langsung menyangkut kepada pengaturan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Mungkin salah satu dari ya adalah masih adanya angka pernikahan dini, sehingga dari Pelaihari dan Batola, kru Dinas PMD Kalsel melaporkan.